Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hanita Andriani, Ade Sinta Sitohang, Abdullah Rahmat Deni, Elin Darmisi, dan Tionika Wulandari. Di sini kami akan menganalisis konsep dari senyawa karbon dengan kompetensi dasarnya menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Dengan materinya, struktur, tata nama, sifat, isomer, identifikasi, dan kegunaan senyawa dari haloalkana, alkanon, dan alkoksi alkana, alkanal, dan alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Oke, di sini saya akan memaparkan analisis konsep. Yang pertama itu ada label konsep gugus fungsi. Di mana gugus fungsi ini jenis konsepnya konseptual dengan definisi gugus fungsi adalah atom atau gugus yang menentukan sifat suatu senyawa. Variabel konsep jenis gugus fungsi dengan hierarki peta konsepnya untuk super senyawa karbon. Ordinatnya tidak ada, dan subordinatnya alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat, dan haloalkana. Terus yang kedua itu ada alkanol atau alkohol. Jenis konsepnya konseptual dengan definisi alkohol merupakan golongan senyawa dengan rumus umum ROH, di mana R adalah alkil. Rumusnya R sama dengan CnH2n plus 1. Terus variabel konsepnya jenis jumlah atom C, letak gugus OH, struktur rantai C. Terus untuk hierarkinya, untuk supernya, gugus fungsi, ordinatnya alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat, dan haloalkana. Sedangkan untuk subordinatnya itu ada tata nama alkohol, jenis-jenis alkohol, sifat-sifat alkohol, pembuatan alkohol, dan kegunaan alkohol. Selanjutnya ada label konsep dari alkoksi alkana, yaitu ether, di mana jenis konsepnya itu konseptual. Dengan definisinya, alkoksi alkana, ether merupakan isomer fungsi dari alkohol yang memiliki rumus umum ROR, dengan R adalah alkil, di mana variabelnya jumlah atom C, letak gugus OR, dan struktur rantai C. Untuk hierarkinya, untuk supernya gugus fungsi, ordinatnya alkanol, alkanal, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat, dan haloalkana. Sedangkan untuk subordinatnya itu ada tata nama ether, sifat-sifat ether, pembuatan ether, dan kegunaan ether. Selanjutnya untuk alkanal akan diterangkan oleh saudari Tionika Wulandari, dipersilakan. Gue hilang. Ya di sini untuk label konsep alkano hilang. Aduh. Ya di sini untuk label konsep dari alkanal atau aldehid, jenis konseptual. Definisi konsep, alkanal aldehid merupakan turunan alkana dengan mengganti satu atom H dari alkana dengan gugus fungsi. Variabel konsep, jumlah atom C, letak gugus R, COH. Hierarki superordinat, gugus fungsi, ordinat, alkanol, alkoksi, alkana, alkanon. Subordinat, tata nama aldehid, sifat-sifat aldehid. Apa ini? Kurang panjang.
Untuk hierarki superordinat, alkanol, alkanol, alkoksi, alkana, alkanon, asam alkanoat, alkil, alkanoat, haloalkana. Untuk subordinat, tata nama aldehid, sifat-sifat aldehid, pembuatan aldehid, kegunaan aldehid. Untuk label konsep alkanon atau keton, jenis konsep konseptual, definisi konsep alkanon atau keton merupakan isomer fungsi dari aldehid dengan gugus fungsional. Variabel konsep, jumlah atom C, letak gugus R, COR, hierarki super, ordinat, gugus fungsi, ordinat, alkanol, alkoksi, alkana, alkanal, asam alkanoat, alkil, alkanoat, haloalkana, subordinat, tata nama keton, sifat-sifat keton, pembuatan keton, kegunaan keton. Untuk label konsep asam alkanoat, jenis konsep konseptual, definisi konsep, asam alkanoat adalah turunan alkana dengan mengganti satu atom H dari alkana dengan gugus variabel konsep, jumlah atom C, letak gugus R, COOH, gugus karboksil. Untuk hierarki superordinat, gugus fungsi, ordinat, alkanol, alkoksi, alkana, alkanal, alkanon, alkil, alkanoat, haloalkana. Dan untuk subordinat, tata nama asam alkanoat, sifat-sifat asam alkanoat, pembuatan asam alkanoat, kegunaan asam alkanoat. Untuk label konsep selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah jenis konsep yaitu alkil alkanoat. Kemudian yang pertama label konsep yaitu alkil alkanoat dan jenis konsepnya konseptual. Lalu definisi konsep, alkil alkanoat adalah isomer fungsi dari asam karboksilat dengan gugus RCOOR. Kemudian variabel konsep, jumlah atom C, letak gugus R, COOR aksen. Kemudian yaitu hierarki peta konsep. Yang superordinat adalah gugus fungsi, ordinatnya alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, haloalkana. Kemudian yang subordinatnya tata nama ester, sifat-sifat ester, pembuatan ester, dan kegunaan ester. Next. Oke, yang selanjutnya adalah untuk label konsep haloalkana, jenis konsepnya konseptual, kemudian definisi konsep, haloalkana adalah senyawa-senyawa yang dianggap berasal dari alkane, di mana satu atau lebih atom H diganti dengan atom halogen. Kemudian yaitu variabel konsep, jumlah atom C, letak gugus alkil, struktur rantai C, jumlah gugus alkil. Yang selanjutnya yaitu hierarki peta konsep, superordinatnya gugus fungsi, ordinatnya alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat. Kemudian yang subordinatnya tata nama haloalkana, sifat-sifat haloalkana, pembuatan haloalkana, dan kegunaan haloalkana. Next. Kemudian yaitu adalah untuk konsep yaitu isomer. Jenis konsepnya konseptual, definisi konsepnya isomer adalah senyawa karbon yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Kemudian variabel konsep, rumus molekul, rumus struktur, jenis gugus fungsi. Kemudian hierarki peta konsep, yang pertama yaitu superordinat, superordinatnya gugus fungsi, ordinatnya tidak ada, dan subordinatnya isomer struktur dan isomer ruang.
Oke, next untuk struktur makro akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Elinda Ningsih. Nah, di sini ada struktur makro materi senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini memiliki gugus fungsi yang dibagi lagi jenis-jenis gugus fungsinya, yaitu pertama ada alkanon, alkanol atau alkohol. Jenis-jenis alkohol yaitu ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Lalu alkohol ini dibagi lagi ada tata nama alkohol, sifat-sifat alkohol, pembuatan alkohol, dan kegunaan alkohol. Nah, selanjutnya yaitu ada alkoksi alkana atau ether, memiliki tata nama ether, sifat-sifat ether, pembuatan ether, dan kegunaan ether. Nah, jenis selanjutnya yaitu ada alkanal atau aldehid, memiliki yaitu tata nama aldehid, sifat-sifat aldehid, pembuatan aldehid, dan kegunaan aldehid. Nah, jenis selanjutnya itu ada alkanon atau keton, dibagi lagi yaitu ada tata nama keton, sifat-sifat keton, pembuatan keton, dan kegunaan keton. Jenis selanjutnya itu ada asam alkanoat, ada tata nama asam karboksilat, sifat-sifat asam karboksilat, pembuatan asam karboksilat, dan kegunaan dari asam karboksilat. Selanjutnya ada alkil alkanoat atau ester. Di sini juga ada tata nama ester, sifat-sifat ester, pembuatan ester, dan kegunaan ester. Nah, jenis selanjutnya itu ada haloalkana, yaitu tata nama haloalkana, sifat-sifat haloalkana, pembuatan haloalkana, dan kegunaan haloalkana. Selanjutnya ada isomer, yaitu gugus fungsi tadi ada dibagi lagi menjadi isomer. Nah, isomer ini dibagi lagi ada isomer struktur dan isomer ruang. Untuk isomer struktur sendiri ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang hanya ada satu, yaitu isomer optis. Nah, demikian itu tadi struktur makro materi senyawa karbon. Oke, sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pause kayak apa?